Dalam beberapa dekade terakhir, Israel modern telah menghadapi berbagai ancaman dari kelompok-kelompok yang berkoalisi untuk melawan keberadaannya. Seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman, serta pengaruh Iran sebagai pendukung mereka, menciptakan sebuah lingkaran ancaman yang terus mengintai keamanan Israel. Meskipun modern, situasi ini mencerminkan serangkaian koalisi bangsa yang pernah dihadapi Israel pada zaman kuno sebagaimana dicatat dalam Alkitab. Bagaimana Israel dalam bimbingan Tuhan terus bertahan dan menang melawan koalisi musuh yang kuat? Inilah dia fakta Alkitab. Koalisi Moab, Amon, dan Seir melawan Yosafat. Salah satu pertempuran yang paling terkenal melibatkan koalisi bangsa Moab, Amon, dan sebagian dari orang Meonim atau Seir yang bersekutu untuk menyerang Yehuda pada zaman pemerintahan Raja Yosafat. Bangsa Israel tidak hanya menghadapi satu musuh, tetapi 3 bangsa yang bergabung untuk menghancurkan mereka. Saat Yosafat mendengar kabar tentang ancaman ini, dia dipenuhi dengan rasa takut. Namun, alih-alih mengambil keputusan gegabah, ia mencari Tuhan dan memanggil seluruh bangsa untuk berpuasa dan berdoa. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 12, Yosafat berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Jawaban Tuhan melalui Nabi Yahasiel memberikan kekuatan bagi bangsa Israel. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak perlu bertempur karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Menariknya, kemenangan ini tidak datang melalui senjata, melainkan melalui puji-pujian. Saat orang-orang Yehuda mulai menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, musuh-musuh mereka berbalik melawan satu sama lain, dan Israel memenangkan pertempuran tanpa harus mengangkat pedang. 2 Tawarik 20 ayat 22-25. Koalisi Yabin dari Hazor dan berbagai bangsa melawan Yosua. Setelah Israel memulai penaklukan tanah Kanaan, koalisi musuh lainnya muncul untuk menghentikan mereka. Raja Yabin dari Hazor memimpin pasukan besar dari beberapa kerajaan di utara untuk melawan Israel, termasuk raja-raja dari Madon, Simron, Aksaf, dan raja-raja di wilayah perbukitan dan pesisir. Pasukan musuh yang digambarkan dalam Alkitab sangat besar, seperti pasir di tepi laut, lengkap dengan kuda dan kereta perang. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama dengan semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Yosua 11 ayat 4. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk tidak takut. Di bawah bimbingannya, Yosua melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan musuh di dekat perairan Merob. Dengan bantuan Tuhan, koalisi besar ini dihancurkan dan Israel berhasil mengambil alih wilayah yang sangat luas. Semua raja yang terlibat dalam koalisi ini dikalahkan, dan kemenangan ini meneguhkan posisi Israel di Kanaan. Yosua 11 ayat 6-8. Koalisi Amalek dan Midian melawan Gideon. Pada zaman hakim-hakim, Israel juga pernah diserang oleh koalisi dari bangsa Midian dan Amalek. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Hakim-hakim 6 ayat 3. Koalisi ini menindas bangsa Israel dengan keras, menghancurkan hasil panen, dan memaksa orang-orang Israel hidup dalam ketakutan di gua-gua. Penindasan ini berlangsung selama 7 tahun sebelum Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengan hanya 300 orang, Gideon melancarkan operasi khusus melawan pasukan besar Midian dan Amalek yang berjumlah ribuan. Tuhan memerintahkan Gideon untuk memilih pasukan yang siap dan taat, dan dengan strategi yang cerdas, Gideon dan pasukannya mengejutkan musuh pada malam hari. Ketika Gideon meniup trompet dan memecahkan kendi, Tuhan membuat musuh saling membunuh dalam kekacauan. Hakim-hakim 7 ayat 19-22. Koalisi besar ini hancur dan Israel diselamatkan. Dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa Tuhan selalu setia mendampingi Israel, bahkan ketika musuh-musuh mereka bersatu untuk menyerang. Situasi yang tampaknya mustahil diatasi oleh manusia dapat dengan mudah ditangani oleh Tuhan. Dalam konteks modern, Israel masih menghadapi ancaman dari berbagai kelompok dan koalisi. Namun, sejarah membuktikan bahwa Tuhan melindungi umatnya ketika mereka berserah kepadanya.
Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan kepada Israel. Dalam menghadapi masalah dan tantangan kita sendiri, kita dapat meneladani iman mereka dan mengandalkan kuasa Tuhan. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.